Sang monster absen turun lintasan. Bos Aprilia optimis bakal sapu bersih Australia. Di dunia balap, kekuatan sejati tak selalu diukur dari seberapa cepat motor melaju di lintasan lurus. Terkadang kekuatan justru lahir dari ketenangan, dari cara tim bertahan ketika badai datang, dan dari bagaimana mereka melihat peluang di tengah kehilangan besar. Itulah yang kini dirasakan pedok MotoGP jelang akhir pekan di Phillip Island, Australia. Satu kabar besar mengguncangkan, Marc Marquez, sang monster lintasan, resmi absen karena cedera bahu yang belum pulih. Dan di saat seluruh dunia balap berbicara tentang siapa yang akan menggantikan sorokan itu, Aprilia Racing melangkah dengan tenang, bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk menulis arah baru. Absennya Marquez tidak hanya mengguncang barisan grid, ia juga mempengaruhi keseimbangan psikologis seluruh pedok. Selama ini kehadirannya menciptakan tekanan tak kasat mata bagi para pesaing, dari garasi sebelah hingga pit wall paling ujung. Setiap lap, setiap tikungan, selalu terasa seperti peringatan bahwa ada satu pembalap yang siap menghancurkan batas kapan saja. Kini, dengan absennya sementara sang monster, udara terasa berbeda. Tak ada lagi bayangan besar di garis start, tak ada lagi tekanan mental untuk menyamai Marquez. Yang tersisa hanyalah lintasan murni dan mereka yang berani menaklukkannya. Dan di antara semua nama, satu tim tampak paling siap memanfaatkan ruang kosong itu, Aprilia. Phillip Island dikenal sebagai sirkuit tanpa kompromi. Angin, suhu, dan ritme cepatnya menuntut motor yang stabil, serta pembalap yang berani mengambil resiko di batas tipis antara cepat dan jatuh. Namun, di tengah ketidakpastian itu, Aprilia justru menemukan ritme mereka. Selama musim 2025, tim asal Noale tersebut menjadi salah satu kekuatan paling konsisten di paruh kedua musim. Mereka bukan hanya cepat di tikungan, tapi juga berhasil menjaga performa di akhir balapan, sesuatu yang menjadi kunci penting di lintasan seperti Phillip Island. Marco Bezzecchi, yang sejak bergabung dengan Aprilia musim ini, tampil semakin impresif, kini berada di pusat perhatian, bukan karena keberuntungan, melainkan karena kerja keras yang ia tunjukkan dari seri ke seri. Ia bukan pembalap yang berteriak kencang di depan kamera, tapi setiap kali helmnya turun, kecepatan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Kami tidak melihat absennya Marc sebagai pintu kemenangan yang tiba-tiba terbuka, kata Massimo Rivola, direktur tim Aprilia. Kami melihatnya sebagai momen di mana semua orang harus menunjukkan siapa mereka sebenarnya tanpa bayangan siapapun. Sejak paruh musim, Bezzecchi telah menunjukkan performa yang sulit diabaikan. Dari catatan latihan hingga sprint race, kecepatannya terus meningkat. Dan di Mandalika, meski akhir pekannya diwarnai drama dan kecelakaan dengan Marquez, kecepatan mentahnya menjadi peringatan bagi semua pesaing. Aprilia kini bukan sekedar tim kejutan, melainkan calon penguasa baru MotoGP. Bezzecchi sendiri tampak lebih tenang menghadapi Phillip Island. Ia tahu lintasan ini tidak bisa ditaklukkan dengan emosi, melainkan dengan ritme yang konsisten. Jika ada satu hal yang membedakan Aprilia dengan tim lain musim ini, itu adalah ketenangan. Rivola, dengan gaya kepemimpinannya yang elegan dan penuh strategi, selalu menekankan pentingnya keseimbangan antara agresi dan perhitungan. Ia tahu Aprilia tidak punya kekuatan finansial sebesar Ducati atau pengalaman panjang seperti Honda. Namun ia percaya bahwa dengan kerja sistematis dan kesatuan tim, Aprilia bisa menembus tembok besar dominasi itu. Di balapan seperti di sirkuit ini, tekanan adalah musuh terbesar. Kami tidak ingin menjadi tim yang terjebak dalam hype, tapi tim yang tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menunggu badai berlalu, ujar Rivola lagi. Ia menyebut Phillip Island sebagai tempat di mana kesalahan kecil menjadi pembeda antara juara dan penyesalan. Dan dengan absennya Marquez, semua mata kini tertuju ke arah pembalap-pembalap yang selama ini disebut sebagai generasi penantang, termasuk Bezzecchi. Phillip Island bukan hanya sirkuit cepat, ia adalah ujian karakter. Tikungan dengan kecepatan 250 km per jam menuntut ketenangan ekstrim. Kelebihan sedikit di throttle bisa membuat ban belakang tergelincir dan mengakhiri balapan seketika. Namun inilah tempat di mana Aprilia bisa memaksimalkan kekuatan RXGP. Dengan keseimbangan aerodinamis yang kuat dan sasis yang fleksibel, motor mereka terbukti tangguh di lintasan berangin. Karakter mesin mereka yang lembut tapi bertenaga besar di mid corner memberi keuntungan besar di tikungan cepat Phillip Island. Kami bukan yang tercepat, tapi kami sangat kuat di area transisi tikungan, jelas Rivola. Dan di sini, itu seringkali menjadi pembeda antara podium dan kegagalan. Itu sebabnya Aprilia datang bukan hanya dengan ambisi, tapi juga dengan keyakinan. Mereka tahu bahwa inilah momen ketika kekuatan sejati diuji, bukan dalam adu kecepatan, tapi dalam kesabaran dan presisi. Tanpa Marquez, dinamika pedok berubah drastis. Biasanya, tim-tim lain akan menyesuaikan setup, strategi bahkan mental hanya untuk menghadapi kecepatan brutal sang juara dunia. Namun kini tanpa ancaman itu, banyak tim mulai berani mengambil resiko yang sebelumnya dihindari. Ketika pembalap seperti Marc tidak ada, kamu baru sadar seberapa besar pengaruhnya terhadap seluruh pedok. Tapi kami tidak ingin fokus pada kehilangan itu. Kami ingin fokus pada bagaimana kami bisa tumbuh di dalamnya, ujarnya lagi.
Bagi Aprilia, keheningan itu bukan kekosongan, melainkan ruang. Ruang untuk bereksperimen, ruang untuk menunjukkan bahwa mereka bisa bersinar bahkan tanpa pembanding terbesar di grid. Dan di balik layar, semua mata menunggu. Apakah Aprilia bisa memanfaatkan momentum itu menjadi titik balik sejarah mereka? Phillip Island bisa menjadi momen pembuktian bagi Bezzecchi, bukan semergat menggantikan peran Marquez di panggung utama, tapi menciptakan karakternya sendiri. Ia bukan pembalap flamboyan, tidak banyak drama, namun ketepatan waktunya di setiap lap menjadi kekuatan tersembunyi. Selama sesi latihan di seri-seri sebelumnya, banyak analis memperhatikan bagaimana Bezzecchi mampu menjaga ritme konstan. Itulah tipe pembalap yang dibutuhkan untuk menaklukkan Australia. Sirkuit Phillip Island selalu punya aura mistis, di mana langit biru berpadu dengan ganasnya angin laut dan suara mesin bergema di sepanjang tebing. Namun di bawah keindahan itu, setiap pembalap tahu bahwa tempat ini bisa memberi segalanya atau mengambil segalanya dalam sekejap. Bagi Aprilia, akhir pekan ini bukan sekedar mencetak poin, tapi tentang membangun fondasi untuk bab baru dari kisah mereka. Mereka ingin membuktikan bahwa tanpa Marquez pun MotoGP tetap punya pahlawan baru dan bahwa keberanian bisa datang dalam wujud ketenangan. Dan jika semuanya berjalan sesuai rencana, mungkin ketika matahari sore menurun di garis finish Phillip Island, kita akan melihat RSGP berdiri di atas podium, bukan sebagai kejutan, tapi sebagai simbol perubahan. Absennya sang monster memang mengguncang dunia MotoGP. Namun seperti halnya kehidupan, setiap kekosongan selalu melahirkan ruang baru bagi yang siap mengisinya. Bagi Aprilia dan Bezzecchi, inilah waktunya untuk membuktikan bahwa mereka bukan sekedar pelengkap cerita besar Marquez, tapi pemeran utama dalam bab baru yang akan datang. Tidak ada kemenangan tanpa luka, dan tidak ada luka yang sia-sia bila lahir dari keberanian untuk berjuang. Kata-kata itu seolah menjadi gema dari perjalanan Marc Marquez dalam beberapa hari terakhir, dari kegemilangan di puncak dunia MotoGP hingga terbaring di meja operasi dengan bahu kanan yang patah. Dunia menyaksikan bagaimana dalam hitungan detik nasib sang juara berubah di lintasan panas Mandalika, Indonesia. Bagi banyak orang, insiden itu hanyalah kecelakaan balapan biasa. Tapi bagi Marquez, yang baru saja memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 di Motegi, itu terasa seperti ironi. Kemenangan dan kesakitan datang nyaris bersamaan. Tikungan 7 Mandalika menjadi saksi bagaimana takdir di dunia balap bisa berbalik secepat tarikan gas motor Desmo Sedicinya. Lap pertama, ribuan pasang mata menatap layar, menyaksikan Marquez berduel ketat dengan Marco Bezzecchi, saling menjaga posisi, memperebutkan ruang sempit di antara aspal dan keberanian. Namun di tengah manuver cepat itu, Bezzecchi terlambat sepersekian detik menekan rem. Motornya tergelincir sedikit, menyentuh ban belakang Ducati milik Marquez. Hanya satu sentuhan kecil, tapi dalam kecepatan lebih dari 200 km per jam itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Marquez terlempar ke gravel, menahan jatuh dengan bahu kanannya, bahu yang sama dulu pernah membuatnya absen panjang dan hampir mengakhiri karirnya. Suasana pedok Ducati Lenovo langsung membeku. Tak ada yang berbicara. Semua mata tertuju ke layar monitor yang menampilkan ulang momen itu. Tim medis bergerak cepat. Dalam hitungan menit, kabar buruk pun keluar. Patah tulang bahu kanan. Beberapa jam setelah kecelakaan, Ducati mengkonfirmasi bahwa Marquez akan diterbangkan ke Spanyol untuk pemeriksaan medis lanjutan di Rumah Sakit Ruber Internasional Madrid. Di sana, tim dokter menemukan adanya fraktura korakoid, serta cedera pada ligamen akromio-clavikular, dua bagian penting yang menentukan kestabilan bahu seorang pembalap. Setelah 7 hari imobilisasi, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi fraktura tidak stabil. Tulis Ducati dalam pernyataan resminya. Atas pertimbangan risiko ketidakstabilan jangka panjang, diputuskan untuk melanjutkan operasi stabilisasi bedah dan memperbaiki ligamen akromio-clavikular. Operasi berjalan sukses, Marquez kini berada di rumahnya, memulai perjalanan baru yang tak kalah berat dari balapan, pemulihan. Bagi Marquez, rasa sakit bukan hal asing. Ia sudah bersahabat dengan luka sejak pertama kali menunggangi motor balap. Tapi kali ini semua terasa berbeda. Ia baru saja mencapai puncak, gelar dunia, kehormatan, dan reputasi sebagai pembalap paling tangguh di era modern. Dan di saat semua sorotan mengarah kepadanya, tubuhnya justru berkata lain, berhenti sejenak. Namun jika ada satu hal yang tak pernah berubah dari Marquez, itu adalah semangatnya. Dalam pesan singkat yang dibagikan Marquez kepada media, Marquez menulis dengan kalimat sederhana tapi kuat. Saya tahu rasa sakit ini, tapi saya juga tahu cara untuk kembali. Saya akan pulih, dan saya akan kembali dengan 100%.
Pernyataan itu menjadi bahan pembicaraan di pedok MotoGP. Banyak pembalap, mantan rival dan rekan satu tim menaruh hormat pada cara Marquez menghadapi cobaan ini. Tak ada kemarahan, tak ada menyalahkan siapapun. Hanya ketenangan khas seorang juara yang sudah memahami bahwa dalam dunia balap, resiko dan rasa sakit adalah bagian dari kontrak tak tertulis dengan kecepatan. Michele Pirro, pembalap penguji Ducati yang ditunjuk menggantikan Marquez di Phillip Island, menyebut bahwa semangat tim tetap tinggi meski sang pemimpin mereka harus menepi. Mark adalah inspirasi di dalam dan di luar lintasan. Kita tahu dia akan kembali, tapi sementara itu kita akan menjaga ritme tim ini tetap hidup, ujar Pirro. Pirro menambahkan bahwa Marquez masih berkomunikasi aktif dengan tim, memantau data, dan memberikan masukan teknis. Bahkan dari rumah sakit, Marquez tetap berpikir seperti pembalap, mempelajari setiap detail, mencari tahu apa yang bisa ditingkatkan ketika nanti ia kembali. Dia tipe orang yang sangat profesional. Bahkan dalam pemulihan pun, dia masih memikirkan bagaimana motornya bisa lebih baik. Itu hal yang luar biasa dari Mark, tambah Pirro. Sementara itu, Direktur Teknis Ducati Gigi Daliknya pun juga memberikan pernyataan yang menggambarkan betapa pentingnya Marquez bagi proyek Ducati. Kita mungkin tidak akan melihatnya dalam 2 atau 3 seri mendatang, tapi kita tidak kehilangan semangatnya. Marquez tahu bahwa setiap cedera hanya akan menunda, bukan menghentikan. Ia adalah contoh dari determinasi sejati. Kabar tentang operasi sukses Marquez disambut lega oleh penggemar di seluruh dunia. Di media sosial, tagar #FuerzaMark menjadi tren. Para penggemar mengirimkan pesan dukungan, gambar, dan video penghormatan mengingatkan publik bahwa betapa besar pengaruh Mark di dunia MotoGP. Namun di balik itu pertanyaan besar tetap menggantung, kapan Marquez akan kembali? Menurut laporan medis, pemulihan total bahu kanan bisa memakan waktu hingga 8 minggu. Artinya, Marquez kemungkinan besar baru bisa kembali di seri penutup di Valencia, atau bahkan memilih menutup musim lebih awal untuk mempersiapkan diri sepenuhnya menghadapi tahun 2026. Dokter yang terlibat dalam proses operasi menjelaskan bahwa cedera jenis ini membutuhkan kesabaran ekstra. Bahu adalah bagian paling kompleks dari tubuh pembalap. Mobilitasnya luar biasa. Tapi itu juga berarti rentan cedera. Proses pemulihan harus benar-benar tuntas agar tidak menimbulkan masalah jangka panjang. Bagi Marquez, keputusan itu mungkin terasa sulit, tapi sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ia jatuh, ia selalu kembali dengan sesuatu yang lebih besar.